Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuniarti, CGP Angkatan 11, SD Negeri 49, Kota Pagaralam. Saya akan menyampaikan tugas aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Lucy. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Ini. Oke, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya sehat. Ibu ini sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik seperti itu ya Bu Lucy ya. Nah Bu Lucy ya, di sini ada Ibu Nur Asia ya, di sini selaku pengajar praktik yang akan mendampingi kita melakukan percakapan pasca observasi pembelajaran yang telah Ibu Lucy lakukan pada tanggal 8 September 2024 kemarin. Assalamualaikum Bu Nur. Oke, nah baik Bu Lucy ya. Sama seperti pada tahap praobservasi kemarin ya, kita di sini saya akan menanyakan beberapa atau mengkonfirmasi beberapa hal terkait jalannya observasi pembelajaran yang telah Ibu Lucy lakukan kemarin ya, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Baik Bu Ini, dengan senang hati tentunya. Oke, yang pertama di sini saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Ibu Lucy saat melakukan observasi di kelas kemarin. Baik Bu Ini, karena kegiatan observasi ini bukan sesuatu agenda yang sering kita laksanakan Bu ya. Kita kan hanya melaksanakan 1 kali dalam 1 tahun. Jika ditanya perasaan, jujur saya ada tegangnya ketika pelaksanaan pembelajaran observasi kemarin ya. Namun alhamdulillah saya bisa mengatasi itu sehingga pembelajaran yang saya lakukan tetap berjalan sesuai dengan apa yang saya inginkan. Oke ya baik ya, kata Ibu Lucy tadi, Ibu Lucy perasaannya agak tegang seperti itu. Tapi alhamdulillah meskipun tegang tadi Ibu Lucy ya, alhamdulillah pembelajarannya sudah berjalan dengan lancar seperti itu. Nah Ibu Lucy bisa diceritakan kembali bagaimana area pengembangan dan strategi yang Ibu kembangkan di kelas pada saat observasi kemarin. Oke, baik. Sebagaimana yang saya sampaikan waktu kita observasi kemarin Bu Ini, Ya. tujuan pembelajaran saya itu adalah siswa mampu mengetahui dan memahami konsep rasio serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Strategi yang saya lakukan adalah melalui media video dan simulasi langsung serta pelaksanaan asesmen dengan TIK. Saya memanfaatkan paper model quizzes. Lalu tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu memahami konsep rasio dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya siswa mampu membandingkan harga suatu benda, mana yang lebih murah, mana yang lebih mahal, seperti itu. Oh iya, jadi pada saat observasi kemarin area yang Ibu Lucy kembangkan yaitu Ibu Lucy ingin siswanya aktif seperti itu ya, dan memahami yang telah disampaikan ketercapaiannya tentang rasio mencapai ya, dan tujuan pembelajaran tadi siswa aktif seperti itu ya. Untuk area pengembangan sendiri Bu, mohon maaf tadi lupa ya. Dengan tujuan pembelajaran yang saya sampaikan tadi, area pengembangan yang ingin saya kembangkan adalah keaktifan siswa. Karena kita tahu ya pembelajaran matematika ini kan konsepnya abstrak. Terkadang siswa tidak bisa menerapkannya ketika dikasih soal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, jadi saya ingin siswa itu lebih aktif dan juga budaya positif dari siswa terkait dengan keyakinan kelas yang kami rancang bersama-sama. Menarik sekali ya Bu Lucy ya, berarti area pengembangan dan tujuan pembelajaran tadi sudah tercapai dengan baik seperti itu ya. Lalu di sini adakah kekurangan atau kendala yang Ibu Lucy hadapi pada saat melakukan observasi kemarin? Dalam pelaksanaan observasi kemarin, alhamdulillah saya sudah melaksanakan pembelajaran yang sebaik mungkin begitu ya, berurutan dari mulai pembukaan sampai penutup sesuai dengan EPP yang setelah saya buat. Namun memang terdapat beberapa kendala. Kendalanya saya ingin siswa itu lebih aktif begitu, tapi saya masih menemui siswa yang masih pasif begitu dalam pembelajaran, karena kita tahu ya bahwa pembelajaran rasio atau perbandingan ini erat kaitannya dengan perkalian dan pembagian. Jadi ketika siswa itu istilahnya tidak memiliki kemampuan prasyarat awal atau dia belum hafal perkalian, tentu saja siswa akan kesulitan dalam menghadapi materi ini. Lalu juga
siswa ini masih saya temui malu-malu ketika saya suruh untuk menjawab di depan. Ya itu tugas kita sebagai guru ya, meskipun kita sudah membuat yakin membuat kita telah menjelaskan pembelajaran bagaimana, terkadang siswa kita tuh juga sering malu-malu seperti itu ya. Itu juga kadang terjadi yang membuat kendala kita dalam melakukan pembelajaran seperti itu ya Bu Lucy ya. Nah di sini yang ingin saya tanyakan kembali kepada Bu Lucy, apa penyebab ketidak aktifan siswa tersebut? Sebagaimana yang tadi saya sampaikan begini, siswa itu tidak aktif tadi. Yang pertama ya tadi karena kemampuan prasarat awalnya terkait materi ini memang masih kurang. Lalu yang kedua, siswa masih malu-malu menjawab. Ini menurut saya karena memang anak ini belum terbiasa memiliki voice sendiri ketika dalam pembelajaran. Artinya ketika tidak disuruh mereka tidak akan maju seperti itu. Lalu ada banyak lagi penyebab-penyebab yang lainnya, mungkin juga karena penyampaian saya sendiri waktu itu dalam pembelajaran mungkin kurang maksimal atau kurang apa istilahnya itu memenuhi kebutuhan seluruh siswa saya. Mungkin menarik sekali ya seperti yang Ibu jawab tadi Bu ya. Tadi Ibu Lucy sudah ada tadi yang dibicarakan Ibu Lucy tadi untuk memenuhi kebutuhan murid ya. Berarti bisa dikatakan ini pembelajaran berdiferensiasi seperti itu ya Bu Lucy ya. Nah berarti Ibu Lucy di sini sudah sangat mengenal profil belajar siswanya ya seperti itu. Lalu ke depan apa yang akan Ibu Lucy lakukan untuk mengatasi atau kendala atau ketidakaktifan siswa tersebut? Ke depan tentu saja saya harus lebih mengenali lagi gaya belajar, minat dan kebutuhan siswa ya, dalam khususnya pada materi ini. Memang jujur kemarin di awal saya merencanakan pembelajaran diferensiasi gitu ya, tetapi ketika pelaksanaan pembelajaran kurang terlihat gitu prosesnya, diferensiasi prosesnya kurang karena saya waktu itu kelupaan bawa medianya gitu ya, media keluarga dan lainnya waktu kemarin mengobservasi saya, tapi saya pura-pura pede gitu kan menyampaikan pembelajaran hanya dengan media video dan asesmennya saja seperti itu. Jadi mungkin ke depan saya harus lebih siap lagi gitu dalam pembelajaran, terutama lebih mengenali kembali minat dan kebutuhan anak dan lebih siap lagi dalam menyampaikan pembelajaran. Menarik sekali ya Bu Lucy ya. Saya sangat terkesan dengan apa yang telah Ibu Lucy sampaikan tadi, bahwa Ibu Lucy akan kedepannya akan memenuhi minat gaya belajar siswa ya, sesuai dengan apa tadi yang Ibu katakan tadi, itu adalah pembelajaran berdiferensiasi ya. Terus lalu yang ingin saya tanyakan lagi kepada Ibu Lucy, bagaimana indikator keberhasilannya? Untuk indikator keberhasilannya saya kembalikan lagi pada area pengembangan yang ingin saya kembangkan ya, yaitu tentang keaktifan siswa. Tentu saja pembelajaran yang saya ajukan ini dapat berhasil menurut saya ketika siswa mengaktif dalam pembelajaran sesuai tujuan yang direncanakan pada pelajaran. Lalu juga budaya positif dari keyakinan kelas yang kami rancang bersama ini dapat dilaksanakan oleh siswa dengan baik. Nah, yang menarik sekali Bu ya, berarti di situ Ibu Lucy melibatkan siswa seperti itu ya. Nah lalu Bu Lucy kapan akan melakukan hal tadi? Nah ini dikatakan ada melakukan keyakinan kelas seperti itu. Saya akan coba secepatnya tentu saja Bu, bukan hanya pada pembelajaran matematika saja, tetapi pada pembelajaran pada materi yang lain. Luar biasa Bu ya. Berarti bukan hanya pembelajaran bahasa Indonesia saja atau matematika saja ya, tapi kita sebagai guru SD ini, karena kita ini adalah guru semua mapel seperti itu ya. Jadi kita harus membuat pembelajaran di seluruh mapel itu harus menarik ya, dan juga sesuai dengan minat dan gaya belajar siswa kita seperti itu ya Bu Lucy ya. Terus lalu siapa saja atau adakah pihak-pihak yang akan Ibu libatkan dalam prosesnya nanti seperti itu? Untuk pihak yang saya libatkan ini biasanya saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat sesama guru kelas 6, karena kebetulan kan kelas 6 ini ada 3 rombel. Saya sering berdiskusi kepada Pak Heri, Bu Hani, untuk mencari inspirasi bagaimana untuk mengajarkan suatu materi agar tepat kita laksanakan di kelas ini. Luar biasa sekali Bu ya, benar kata Ibu Lucy tadi ya, bahwa Ibu Lucy akan berkolaborasi dari dengan sesama guru kelas 6 untuk menciptakan pembelajaran yang lebih menarik seperti itu. Nah, baik Ibu Lucy ya, terima kasih. Di sini Ibu Lucy telah menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti pertanyaan-pertanyaan dari saya tadi. Ibu Lucy akan segera
melakukan pembelajaran yang telah Ibu rancang tadi ya. Berarti ikan cepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus, seperti itu ya untuk melakukan pembelajarannya ya. Semoga nanti kedepannya apa yang diharapkan Ibu Lucy terrealisasi dengan baik, seperti itu ya. Di sini saya ucapkan sekali lagi kepada Ibu Lucy, terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Baik, ini saya juga sangat berterima kasih karena dengan proses ini saya jadi berefleksi mengevaluasi pembelajaran. Nah, terima kasih Bu Yuni sudah menuntun saya untuk melakukan hal tersebut. Oke, sama-sama Bu Lucy ya. Saya juga banyak berterima kasih dan juga banyak belajar sama Bu Lucy ya. Baik Bu Lucy ya, di sini kita saya akan meminta umpan balik dari pengajar praktik yaitu Ibu Nur Asia terkait percakapan pasca observasi yang telah kami lakukan. Silakan Ibu Nur. Baik, terima kasih. Dari yang kami amati tadi ya, kalau misalnya secara alurnya menggunakan kita sudah menggunakan kita, sudah tujuannya sudah ada, identifikasinya sudah ada, kemudian sampai ke aksinya sudah juga, tanggung jawabnya juga sudah ada. Nah, ada beberapa hal yang ini karena ini adalah pasca observasi, coaching pasca observasi, maka tadi sudah menyampaikan refleksi di awal, sudah ditanyakan refleksinya. Ada yang tidak Ibu ini tanyakan, tidak sampaikan adalah masalah tentang umpan baliknya. Bagaimana umpan balik pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Ibu Lucy tadi. Kan kemarin sudah disampaikan bagaimana cara menyampaikan umpan balik ya, dalam bagus dulu disampaikan. Jadi proses pembelajaran yang sudah dilakukan Ibu Lucy itu seperti apa ya kemarin yang sudah tergambar. Kemudian kelemahannya Ibu yang Ibu Yuni amati apa, kemudian baru ditutup lagi dengan apresiasi. Nah, secara ya jadi proses pembelajarannya sudah bagus kah, sudah ini kah, baru nanti kelemahannya apa yang ditemukan selama proses pembelajaran, baru nanti kita tutup lagi bahwa ini juga sudah. Tapi secara ininya Ibu Yuni sudah menyampaikan semuanya sesuai dengan alur cerita, dan juga kurangi untuk ada beberapa asumsi. Jadi kalau kita dalam coaching tidak boleh berasumsi gitu ya. Nah, tapi boleh kita menguatkan, tadi Ibu Yuni sudah ada menguatkan benar nggak yang ini dilakukan gitu ya. Nah, apa asumsinya? Tadi belum disampaikan oleh Ibu Lucy bahwa ini adalah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jadi misalnya kita tanyakan apakah ini pembelajarannya berdiferensiasi, benar Bu, kita untuk menguatkan. Jadi kita tidak boleh berasumsi. Satu lagi masalah profil belajar, karena Ibu Lucy tidak menyampaikan, tapi lebih kepada bukan profil, tapi tadi lebih daripada gaya belajar. Nah itu ya, jadi kita tidak boleh berasumsi. Lebih baik kita bertanya ulang lagi, kita kuatkan lagi apakah yang disampaikan ini sesuai dengan yang apakah yang kita dengar sesuai dengan apa yang disampaikan. Nah seperti itu. Tapi secara keseluruhan yang sudah bagus, tiftanya sudah terima. Itu saja ya Bu Yuni ya. Terima kasih Bu Nur atas umpan baliknya ya. Percakapan pasca observasi ini kita tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tugas aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.